Pada tugas 2 ini kita akan melakukan transaksi data dan basis data distribusi. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan transaksi. Kita aktifkan dulu SumUp di desktop ya. Kita aktifkan MySQL nya, kita aktifkan dulu. Setelah aktif, kita buka CMD dan kita ketik, dan langkah yang pertama yaitu commit ya. Kita akan mencoba commit. Commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita masuk dulu ke data rumah sakit ya, sebelum kita melakukan perintah yang pertama yaitu commit. Kita masukkan terlebih dahulu. Ya, kita akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien sama dengan 5, nama pasien, Tito, alamat pasien, Jalan Pakis Hadi nomor 25, dan jenis kelamin sama dengan 1. Maka perintahnya yang akan dimasukkan pada CMD adalah sebagai berikut. Yang pertama kita ketikkan di sini yaitu start transaction. Habis itu insert info pasien, koma atas ya. Habis itu kita ketikkan buka kurung ID pasien, koma nama pasien, koma alamat pasien, jenis kelamin, tutup kurung, dan jangan lupa kita tuliskan values di sini. Habis itu kita masukkan datanya, yaitu kita urutkan dari nomor 6. Habis itu dengan nama pasien yaitu Tito, dan jalan alamatnya yaitu Jalan Pakis Hadi nomor 23. Dan jenis kelaminnya adalah 1, yaitu laki-laki. Jika sudah selesai, maka kita tutup kurung. Habis itu kita ketikkan titik 2 dan berhasil masuk ya. Tidak ada error. Itu kita lihat dulu datanya dengan lihat dulu tabelnya dengan mengetikkan select kali from pasien titik 2. Nah, di sini sudah bertambah ya. Nama nomor 6 menjadi Tito, alamat pasien ya, dengan jenis kelaminnya. Kita beri commit lagi di sini. Transaksi pertama sudah selesai kita laksanakan ya. Lanjut kita masukkan ke perintah yang kedua yaitu rollback. Rollback ini merupakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan.
Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien sama dengan 3. Namun dengan pernyataan rollback tadi, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Ya, di sini sudah kita lihatkan ya, perubahan datanya dengan menggunakan data rollback tidak terjadi apa-apa terhadap datanya. Kita di sini selanjutnya kita akan melakukan dua perubahan data, yaitu memasukkan data baru insert dan perubahan data pasien atau update. Namun setelah perintah insert itu, kita akan melakukan pernyataan pertama, dilanjutkan perintah rollback. Ya, kode perintahnya yaitu start transaction, insert into pasien, yaitu selanjutnya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kita masukkan di sini nomor baru yaitu nomor 7, nama yaitu Hanif, alamat Jalan Babakan Loa nomor 22, habis itu jenis kelamin 1. Kita masukkan dulu di sini.
Setelah kalimat perintahnya kita selesai, kita jalankan dan berhasil, maka kita akan melihat dengan datanya, yaitu dengan mengetikkan ls kali prompt pasien titik 2. Ya, di sini terlihat bahwa tidak terjadi perubahan data pada sistem rumah sakit ya. Yang ketiga yaitu setelah rollback, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Sebagai contoh, kita akan memasukkan sebuah data, yaitu Hanif dengan ID pasien nomor 7, nama pasien Hanif, Jalan Babakan Loa nomor 22, dan jenis kelamin sama dengan 1. Kita akan melakukan perintah yaitu save point 1. Kita ketikkan di sini kita ketikkan perintah save point 1 di CMD. Ya, berhasil.
Setelah perintahnya semua sudah kita jalankan, maka kita akan melihat yaitu baris kelima terlihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama dilakukan yaitu save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback ke save point 1, kemudian dilakukan kembali insert ketiga. Dari hasil transaksi dapat kita lihat bahwa data yang masuk tadi hanya nomor 8 dan 9 ya. Sedangkan untuk nomor 7 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan perintah keempat yaitu trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, dan penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah insert, update, dan delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete. Kita akan menambahkan lagi yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian create table obat dalam kurung ID obat element 6 atau increment primary key kode obat Farhar 5, nama obat Farhar 30, harga integer 10, stok integer 5. Jika sudah selesai kita jalankan perintah SQL-nya, yaitu selanjutnya kita akan mengetikkan lagi yang kedua create table transaksi obat ya, sama dengan dalam kurung ID transaksi element 3 auto increment primary key, ID pasien element 3, ID obat element 3, jumlah element 10, total harga element 10. Kita lanjutkan lagi yaitu dengan menambahkan tiga tabel obat
pada untuk mengisi obat tersebut, yaitu kode obat, maksud saya ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kita masukkan terlebih dahulu. Membuat perintah untuk trigger, ya, sebuah perintah untuk trigger itu dengan perintah delimiter create trigger tag jual after insert on transaksi obat for is row begin update obat set stock sama dengan stok kurang new jumlah where ID obat sama dengan new titik ID obat n.
Kemudian kita akan coba memasukkan sebuah data tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL sebagai berikut ya. Insert transaksi obat dalam kurung ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Values sama dengan, maksud saya dalam kurung 0 sama dengan 2,5 tutup kurung. Setelah itu kita akan coba untuk melihat tabelnya dengan mengetikkan select sekali from transaksi obatnya. Di sini sudah terlihat bahwa kita sudah melakukan transaksi dan berhasil untuk melakukan transaksinya, menjalankan perintah trigger tadi. Dan kita akan mengecek kembali tabel pasiennya. Kondisi stok amoxicillin berjumlah 20, namun ada yang membeli obat tersebut sebanyak 5 pada jumlah di tabel transaksi obat. Maka jumlah stok pada amoxicillin berkurang secara otomatis berdasarkan jumlah data yang dimasukkan pada tabel transaksi obat. Jadi untuk transaksi pada basis data sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan melakukan tugas yang kedua, yaitu basis data distribusi dengan menggunakan dua komputer, yaitu komputer 1 Windows dan komputer 2 Linux dengan menggunakan Xubuntu. Pada praktek kali ini kita akan memasang exam pada komputer 2 Xubuntu, kemudian praktikum basis data terdistribusi dalam hal refleksi basis data dari komputer 1 Windows ke komputer 2 Ubuntu. Karena sebelumnya file examnya sudah saya download dan lupa saya record, jadi kita langsung saja ke tahapan selanjutnya, yaitu proses pemasangan exam. Proses pemasangan exam tersebut dapat kita lakukan melalui terminal. Perintahnya adalah sebagai berikut, yaitu cd download, yang berarti masuk ke folder download. Yang kedua, sudo spasi titik garis miring exam garis linux garis x64 garis, kita masukkan sesuai versi dari exam masing-masing komputer. Di sini saya menggunakan 8.2.12 garis 0. Habis itu kita ketikkan installer.run. Kemudian dari terminal akan meminta password
dan isi dengan password yang sudah kita buat, lalu tekan enter. Pastikan semua perintah yang sudah kita ketikkan di terminal sudah benar, dan jika tidak ada kendala maka tampilan dari terminal exam akan muncul seperti ini. Jika tampilan sudah seperti ini, kita ketikkan forward di komputer ya. Habis itu kita next, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Jika tampilan exam sudah seperti ini, maka kita ketikkan berarti pemasakannya sudah selesai. Kita lakukan. Pada kontrol exam, jalankan service dengan cara klik tab Manage Server, kemudian Start pada Apache Web Server dan MySQL. Jika server sudah berjalan, maka lakukan pengecekan dengan cara buka browser Mozilla yang sudah terinstall pada sistem operasi Ubuntu dan ketik pada URL http localhost php myadmin. Jika tampilan sudah seperti ini, maka proses pemasakan exam telah berhasil pada komputer 2. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana refleksi basis data dari komputer 1 ke komputer 2. Kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi tersebut. Pada konfigurasi Windows 10, beberapa langkah yang dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu service pada kontrol exam. Pada menu ini kita akan melakukan konfigurasi server refleksi, maka pada master reflection kita klik configuration it, kemudian kita pilih data rumah sakit dan kita copy 4 baris yang berada di bawah. Copy paste, kita klik lagi menu exam, klik kanan pada kontrol config, kemudian klik my in, maka tampilannya adalah seperti ini di notepad. Kita cari di sampai ketemu seperti yang ada di BMP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 2. Langkah pertama, kita akan melakukan import basis data rumah sakit. File tersebut telah disimpan dalam sebuah flash disk dan harus dipanggil ke dalam sistem operasi Ubuntu. Cara untuk memanggil file tersebut adalah dengan klik kanan pada gambar flash disk, kemudian klik perangkat flash disk yang telah terdeteksi. Kemudian akan terdeteksi sebuah perangkat flash disk. Kita lakukan copy file rumah sakit dan silakan paste pada file dokumen. Selanjutnya kita melakukan import dengan cara klik menu import dan akan tampil tombol browse. Dan kita pilih tadi file rumah sakit di dokumen ya. Kita masukkan.
Proses import basis data rumah sakit telah selesai. Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2. Untuk melakukan konfigurasi basis data, langkah pertama klik menu replication di menu atas dan akan tampil seperti di layar. Dan kita diminta untuk memasukkan username, password, host, dan port yang sudah kita buat tadi. Untuk membuka file myCNF pada control exam, klik MySQL database, kemudian configuration, open config file, klik yes, maka akan terbuka file myCNF seperti di layar. File myCNF, cari dan perhatikan server ID 2. Jika ada tanda pagar di awal, maka hilangkan tanda tersebut. Selanjutnya, tambahkan server ID yang sebelumnya ditampilkan dan ditambah repliks do db sama dengan rumah sakit, sehingga hasilnya akan seperti di layar. Setelah ditambahkan, selanjutnya disimpan dengan cara klik tombol save. Biasanya ketika disimpan terjadi error karena hak akses bersifat read only. Oleh karena itu, hak akses file harus diubah terlebih dahulu menjadi read write. Untuk mengubahnya, untuk mengubahnya, kita buka terminal, kemudian masuk ke folder opt lam dan etc dengan cara mengetikkan perintah cd opt lam etc. Kemudian ketikkan is untuk mengetahui file-file di dalam folder etc. Perintah untuk mengubah akses dan dengan cara mengetikkan perintah berikut: sudo chmod a tambah rwx my .cnf. Lakukan modifikasi pada file config.default
PHP dengan mengubah CFG allow arbitrary server sama dengan false menjadi true. Jika selesai melakukan modifikasi pada file, config.default.php restart service
IPC, dan MySQL pada kontrol exam. Jika tidak dilakukan restart service, maka perubahan yang dilakukan pada file config default.apt tidak akan terjadi. Langkah terakhir adalah melakukan master pada slave. Namun sebelum mengubah master, kita harus mengecek kembali status master pada komputer 1 Windows dengan cara melihat di halaman php admin. Jika status master sudah kita catat, maka selanjutnya kita akan gunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer 2. Setelah dicatat, buka kembali terminal pada komputer 2 dan masuk ke folder /opt/lam/bin dengan cara mengetikkan perintah cd spasi /opt/lam/bin. Kemudian masuk ke MySQL dengan cara mengetikkan perintah sudo --MySQL --u spasi root. Setelah berhasil masuk ke MariaDB, kita akan melakukan cek terlebih dahulu dengan slave dengan cara mengetikkan perintah show status slave. Jika hasilnya adalah error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Konfigurasi dapat dilakukan jika slave dalam keadaan tidak aktif. Namun jika slave dalam keadaan aktif, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara mengetikkan stop slave. Jika slave sudah dalam keadaan tidak aktif, maka selanjutnya lakukan perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah. Kita ketikkan perintah yaitu change master to master_host. Selanjutnya master.user, master password, master log file, master log post. Change master to adalah perintah awal untuk mengubah master slave isi dengan alamat IP address komputer 1. Master user sama dengan isi dengan master user yang telah dibuat pada komputer 1. Master password isi dengan master password yang telah dibuat pada komputer 1. Master log file isi dengan log file yang tampil selanjutnya. Master log post isi dengan log position yang tampil pada komputer 1.
Jika sudah diketikkan perintah enter, akan tampil seperti di layar. Slab telah berhasil dijalankan, maka selanjutnya kita cek status slab pada komputer 2. Untuk mengecekkan, kembali ke menu browser Mozilla pada halaman PHP MyAdmin, klik menu Reflection dan lihat status slab. Perhatikan slow your running dan slave SQL running. Jika status keduanya yes, maka konfigurasi slab berhasil. Artinya basis data pada komputer 2 siap menerima refleksi dari komputer 1. Namun jika ada status yang no, berarti konfigurasi belum berhasil, dan cek kembali langkah-langkah demi langkah sampai statusnya yes.
Selanjutnya adalah pengujian replikasi basis data. Untuk melakukan pengujian apakah replikasi telah berjalan dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1 Windows 10. Kemudian lihat hasilnya pada basis data komputer 2. Kemudian lakukan perubahan data. Sebagai contoh, menambah data pada tabel obat yaitu obat demam dan dengan kode A005 harga 150 dan stok 100.